Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Rohmi Eka Yolanda, asal kelas 12 IPA 5 dari SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan 30 September 1965. Latar belakang G30 SPKI. Perlu kita ketahui, G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota PKI. Cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia dengan landasan komunis mendorong terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada waktu itu memberi angin segar kepada PKI untuk meluaskan pengaruhnya. PKI mulai menebar janji-janji kepada masyarakat kecil bahwa mereka akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Kronologi G30 SPKI. Pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 1965, secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi, memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di ibu kota RI Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September, yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabiwara Pasukan Pengawal Pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 1 hari itu juga memberitakan Dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan komandan: Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas sebagai wakil komandan. Pada pukul 19 hari itu juga, RRI Jakarta menyiarkan pidato radio Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari presiden atau panglima tertinggi, ABRI atau pemimpin besar revolusi, dan melempar kabinet Dwi Korah ke penduduk demisioner. Peristiwa G30 SPKI. Setelah persiapan dianggap matang oleh para pemimpin PKI, maka mereka menentukan pelaksanaannya, yaitu 30 September. Gerakan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah RI yang sah ini didahului dengan penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat yang dianggap anti PKI. Gerakan 30 September 1965 dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Gerakan ini dimulai pada dini hari, tanggal 1 Oktober, dengan menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan seorang perwira muda Angkatan Darat. Mereka yang diculik dibunuh di desa Lubang Buaya, sebelah selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, oleh anggota-anggota pemuda rakyat Gerwani dan ormas PKI yang lain. Keenam jenderal yang dibunuh itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Sementara itu, Gerakan 30 September telah berhasil menguasai 2 sarana telekomunikasi, yaitu Studio RRI dan Kantor PN Telekomunikasi. Penumpas G30 SPKI. Dalam situasi yang tidak menentu, pimpinan Angkatan Darat diambil alih oleh Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto. Ia melakukan konsolidasi pasukan TNI yang masih setia kepada pemerintahan. Dengan kekuatan ini, Mayor Jenderal Soeharto melakukan serangkaian operasi penumpasan G30 SPKI. Setelah merebut kembali stasiun telekomunikasi RRI, Mayor Jenderal Soeharto menjelaskan melalui siaran radio bahwa telah terjadi pengkhianatan yang dilakukan Gerakan 30 September.
mereka telah menculik beberapa perwira TNI Angkatan Darat. Lebih lanjut, Maijen Soeharto menyampaikan bahwa Presiden Soekarno dan Jenderal Ahmad Yani Nasution dalam keadaan sehat dan situasi Jakarta telah dikendalikan. Langkah selanjutnya adalah merebut Bandara Halim Perdana Kusuma yang diduga sebagai pusat G30 SPKI. Dalam waktu singkat, tempat ini dapat dikuasai pasukan RPKAD. Dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan ABRI dan masyarakat menyimpulkan bahwa di balik G30 SPKI ini terlibat PKI, maka dimulailah operasi pengejaran terhadap anggota PKI ini. Pada tanggal 1 Oktober 1965, beberapa tempat penting seperti RRI dan Telkom telah dapat diambil alih oleh pasukan RPKAD tanpa pertumpahan darah. Pada hari yang sama, Maijen Soeharto mengumumkan beberapa hal penting berikut melalui RRI. Penumpas G30 SPKI oleh Angkatan Militer, Dewan Revolusi Indonesia telah demisioner, menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada. Pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada tanggal 3-nya, atas petunjuk anggota polisi yang bernama Sukitman, berhasil menemukan sumur tua yang digunakan untuk menguburkan jenazah para perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para jenderal Angkatan Darat diamankan dan mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Untuk menumpas G30 SPKI di Jawa Tengah, diadakan operasi militer yang dipimpin oleh Pangdam 7, Brigadir Suryo Sempeno. Penumpasan di Jawa Tengah memakan waktu yang lama, karena daerah ini merupakan basis PKI yang cukup kuat dan sulit mengidentifikasi antara lawan dan kawan. Untuk mengisi sisa G30 SPKI di beberapa daerah, dilakukan operasi militer berikut. Operasi Merapi di Jawa Tengah oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Operasi Trisula di Blitar Selatan dipimpin oleh Kolonel Muhyasin dan Kolonel Watermin. Akhirnya, dengan berbagai operasi militer, pimpinan PKIDN Aidit dapat ditembak mati di Boyolali dan Letkol Untung Sutopo ditangkap di Tegal. Dampak pasca peristiwa G30 SPKI, situasi politik semakin memanas, bahkan mencekam karena tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI belum terpenuhi. Keadaan ekonomi memburuk, rakyat mulai sulit mendapatkan kebutuhan pokok. 13 Januari 1966, harga bahan bakar minyak naik mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di segala bidang naik. Kemudian terjadi devaluasi uang lama menjadi baru. Berikut ini dampak sosial politik dari G30 SPKI. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru, yaitu Tentara Angkatan Darat. Sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. Pada tanggal 1 Oktober sore hari di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, Kolonel Katamso, Komandan Korem 072 Jogja, dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Sifat Korem 072 Jogja, diculik oleh PKI. Keduanya dibunuh karena menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi, Dewan Bentukan PKI. Peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia. 6 jenderal terbaik Indonesia dan beberapa tentara Indonesia telah korban kebrutalan PKI. Korban peristiwa G30 SPKI diberi gelar sebagai pahlawan revolusi oleh pemerintah Republik Indonesia. Di bawah ini ada beberapa tokoh G30 SPKI, yaitu Jam Kamaruzaman, Pono, Letnan Kolonel Untung Sutopo, Kolonel Alatif, Mayor Udara Suyono, Mayor Asigit, Kapten Wajudi. Ini merupakan monumen peringatan G30 SPKI. Sudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintah Soeharto,
Biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi Gerakan 30 September 1965. Saya Nola Rohmi Eka Yulanda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.